juga menghilang satu gitu ya. Pas dicari ketutup kaos kaki. Ini adalah alat transportasi utama di dalam kehidupan Anda. Pikirkan mengenai segala sesuatu yang Anda lakukan dengan kaki Anda. Seperti keseimbangan, berdiri, duduk, latihan olahraga, menari, naik tangga, mengemudikan mobil, dan yang paling penting, keajaiban dalam berjalan. Ya, jadi saya ulang, pikirkan tentang kaki Bunda Harmulyati ya. Coba sambil refleksi, coba dilihat kakinya, apakah lengkap jempolnya, kemudian kelingkingnya dan semuanya gitu ya. Ada 10 jari-jari ya, kiri dan kanan gitu ya. Coba apa yang sudah diperankan oleh kaki ini selama berpuluh-puluh tahun kita hidup. Untuk naik tangga, untuk olahraga, untuk bertugas, untuk pergi ke sawah, menari, duduk, berdiri, gitu ya. Kemudian berjalan, gitu. Kakimulah yang membuatmu dapat berjalan di sekeliling rumah, berjalan ke kamar mandi, berjalan ke dapur, untuk ambil minum, berjalan ke mobil Anda. Kakimulah yang membantumu berjalan di toko, di jalan, di mall, di pasar, airport, atau di sepanjang pantai. Kemampuan kita berjalan memberikan kita kemerdekaan untuk menikmati kehidupan ini. Ucapkan, terima kasih untuk kakiku, dan betul-betul tulus mengucapkannya. Nah itu ya, pikirkan coba tadi itu tentang kaki ya. Jadi ketika Anda melihat kaki, atau mungkin bisa langsung ketika saat ini gitu, lihat kakinya, dibayangkan apa peran kaki selama ini, kemudian ucapkan magic word-nya, terima kasih untuk kakiku. Nah itu terima kasih untuk kaki gitu. Kemudian mungkin bisa Anda sambil pegang kakinya, kalau tidak sambil meditasi ya, sambil dipegang kedua kakinya, ucapkan terima kasih dengan hati yang tulus gitu ya. Tidak hanya sekedar berterima kasih saja, tetapi betul-betul dari hati yang paling dalam. Ya, ucapkan terima kasih. Kakinya kanan semua, embuh, sakarepmu Pak Deh. Kemudian yang kedua, pikirkan mengenai lengan dan tanganmu. Dan berapa banyak yang engkau ambil dan pegang dalam satu hari. Tanganmu adalah alat utama dalam kehidupanmu. Dan Anda menggunakannya non-stop sepanjang hari. Setiap hari tanganmu lah yang membantumu menulis, menyuap makan, menyuapi makanan, ber-WhatsApp pria, pakai komputer, mandi, berpakaian, memegang sesuatu, mengambil sesuatu, dan melakukan segalanya sendiri. Tanpa tanganmu, Anda akan bergantung kepada orang lain untuk melakukan segala hal untukmu. Kebayang ya, kalau Mas Dwi tanpa tangan. Mas Dwi kalau mau makan, mungkin minta disuapin, kalau orangnya nggak ada gimana? Seandainya ingin mengambil sesuatu, di mana sesuatu itu jauh sekali harus diraih dengan tangan gitu. Ketika orang itu tidak ada dan itu sangat mendesak, pasti kita akan bergantung pada orang lain untuk mengambilkannya. Maka ucapkan terima kasih untuk lenganku, tanganku, dan jari-jariku. Waalaikumsalam Mbak Ismi. Kemudian pikirkan pengindraanmu yang luar biasa. Kemampuanmu merasakan memberikan kenikmatan berkali-kali sepanjang hari saat Anda makan dan minum. Anda tahu bila Anda kehilangan rasa pada saat Anda sakit, kenikmatan untuk makan dan minum hilang karena Anda kehilangan
kemampuan untuk merasakan makanan dan minuman. Berarti kita harus mengucapkan terima kasih kepada indera perasa kita. Ucapkan, terima kasih pada kemampuan saya merasakan. Selama ini, sepanjang hari ini dari bangun tidur, mungkin Teh Dida sudah makan apa saja, apa yang sudah diminum, apakah pernah dalam 24 jam itu merasakan nikmatnya sesuatu yang engkau masukkan ke dalam mulut itu gitu ya, kemudian dikecap dengan lidah gitu. Itu bagaimana Anda merasakan betapa nikmatnya aliran air itu, kemudian bagaimana rasanya gitu. Maka sudah pernahkah Anda mengucapkan terima kasih pada indera perasa Anda? Kemampuan Anda mencium aroma membuat Anda bisa mengalami keindahan bebauan. Bunga, parfum, spray yang baru dicuci, makanan yang sedang dimasak, segarnya udara sehabis hujan, rumput yang baru dipotong. Ucapkan, terima kasih atas kemampuanku mencium aroma. Bila Anda tidak memiliki indera praba, Anda tidak akan pernah tahu bedanya panas dari dingin, lembut dari tajam, keras dari halus. Anda tidak akan bisa merasakan objek atau secara fisik mengekspresikan cinta atau menerimanya. Indera perabaan membantu menyentuh kekasih Anda dengan pelukan yang hangat dan merasakan sentuhan tangan dari manusia lainnya adalah hal yang paling berharga dalam kehidupan ini. Ucapkan terima kasih atas kemampuan indera peraba saya. Tadi sudah kaki, kemudian lengan, kemudian indera perasa, kemudian indera penciuman, kemudian indera peraba. Itu sudah 5. Pikirkan mengenai keajaiban dari mata Anda yang membuat Anda bisa melihat wajah dari kekasih Anda, orang-orang yang Anda sayangi, sahabat-sahabat Anda, membaca buku, koran, email, menonton televisi, melihat keindahan dari alam, dan yang paling penting, Anda bisa melihat arah dalam kehidupan ini. Coba pakai penutup mata 1 jam saja dan melakukan hal-hal yang biasanya Anda lakukan. Ini akan membuatku sangat menghargai mata Anda. Ucapkan, terima kasih pada mata yang bisa membantu saya melihat segalanya. Kemudian pikirkan mengenai telinga Anda yang membuat Anda bisa mendengar suara Anda sendiri dan suara orang lain sehingga Anda bisa berbicara dengan orang lain. Tanpa telinga dan kemampuan mendengar, Anda tidak bisa menggunakan telepon, mendengar musik, mendengar radio, mendengar suara kekasih Anda, atau mendengar suara dari hal-hal di sekitar Anda. Ucapkan, terima kasih pada kemampuan Anda mendengar. Siapa yang turun? Untuk menggunakan semua penginderaan tidak akan mungkin tanpa otak Anda yang merespon atau memproses lebih dari 1 juta pesan per detik melalui seluruh penginderaan. Faktanya adalah otaklah yang membuat Anda mampu merasakan.
dan mengalami hidup ini, dan tidak ada teknologi komputer manapun di dunia ini yang bisa menduplikasinya. Ucapkan terima kasih untuk otak pikir Anda yang luar biasa. Pikirkan mengenai triliunan sel yang bekerja tanpa henti untuk kesehatan Anda, tubuh dan kehidupan. Ucapkan terima kasih selalu. Ucapkan terima kasih sel-selku. Pikirkan mengenai organ-organ yang menopang kehidupan Anda, yang tanpa henti memfilter, membersihkan, dan membantu mengembalikan semua di tubuh Anda menjadi baru kembali. Dan pikirkan bahwa mereka bekerja secara otomatis tanpa engkau harus memikirkannya. Begitu luar biasa cara kerja sel-sel di dalam tubuh kita. Ucapkan terima kasih organ tubuhku untuk bekerja dengan sempurna. Tetapi yang lebih ajaib lagi, lebih dari penginderaan, sistem fungsi organ di tubuh Anda adalah organ jantung. Jantung Anda yang menjadi pimpinan dari semua organ-organ lain. Karena di jantunglah yang menghidupkan semua sistem di tubuh Anda. Ucapkan terima kasih atas tubuh, atas jantung yang kuat dan sehat. Lakukan step 2 sampai step 4 Magical Health di atas. Seandainya praktek mengucapkan terima kasih digunakan bersamaan dengan praktek medis konvensional, kita akan melihat revolusi kesehatan dengan angka kesembuhan yang magis. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Mari kita ciptakan keajaiban itu di komunitas kecil kita dulu. Nah, maka bersiaplah untuk menjadi lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih energik kekasih hatiku. Biasanya paling asik itu ketika kita sedang hening ya, khusus gitu kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh organ tubuh itu. Di saat kita meditasi itu diawali dengan berterima kasih atas seluruh organ tubuh dari mulai kepala gitu ya, ubun-ubun, kemudian sampai ke ujung kaki. Kemudian kita rasakan gitu ya, kita betul-betul dengan setulus hati berterima kasih kepada seluruh organ tubuh itu luar biasa banget, bisa membuat kita terharu. Waalaikumsalam Bang Asep. Nah, prakteknya untuk hari ini adalah ulangi step 1. Nah, ini kalau yang day 1 yang praktek 1 itu adalah yang sudah terbiasa untuk membuat jurnal setiap hari. Saya ajak teman-teman ya yang berkenan gitu ya, mempunyai buku jurnal di rumah masing-masing. Setiap hari itu misalkan bangun tidur Anda menuliskan 5 dulu misalkan atau 3 dulu apa yang Anda ucapkan terima kasih atas apa dan alasannya apa gitu. Misalkan contohnya begini, saya berterima kasih pada jantung saya misalkan yang selama ini sangat berpengaruh besar di dalam aktivitas organ tubuh saya. Karena apa alasannya Anda berterima kasih pada jantung misalkan? Karena begitu luar biasa cara kerjanya, tanpa saya harus minta untuk melakukan apapun itu, ucapkan, tuliskan itu di dalam buku gitu ya. Nah itu jadi Anda bisa membuat 10 aspek terima kasih yang Anda berikan tentang apapun itu gitu, disertai dengan alasannya kenapa Anda berterima kasih, dan diakhiri dengan kalimat atau magic word terima kasih, terima kasih, terima kasih sebanyak 3 kali ya. Nah itu praktek yang kedua adalah
Di atas sepotong kertas atau kartu, tuliskan kalimat di bawah ini. The gift of health is keeping me alive. Ini bahasa Inggris ya. Tapi bisa nanti di searching di Google ya. Artinya the gift itu kan pemberian, anugerah. Of health, anugerah kesehatan, is keeping me alive, yang membuatku hidup sampai di titik sekarang. Jadi anugerah kesehatan ini luar biasa. Makanya kita perlu, penting sekali berterima kasih kepada seluruh organ tubuh. Gitu. Yang ketiga, nah itu yang tadi tulisan the gift of health itu ditulis misalkan di di kartu gitu ya. Saya sengaja beli kertas berwarna, kemudian saya tulis pakai spidol warna-warni gitu ya. Tulisan the gift of health itu ada sih, di searching di Google itu pasti sudah ada gitu yang membuat. Tinggal kita tulis ulang pakai kertas berwarna, misalkan pakai spidol warna apa, itu lebih indah lagi. Nanti tempatkan kartu dengan tulisan Anda di atas tempat yang sering Anda lihat hari ini gitu. Yang sering Anda lewat, Anda lihat itu. Tempelkan tulisan tersebut gitu. Paling sedikit dalam 4 kesempatan hari ini, baca kata-katanya dengan perlahan dan rasakan rasa syukur dan terima kasih yang luar biasa atas hadiah kesehatan yang kita miliki hari ini. Nah, jadi fungsinya tulisan tersebut ditempel di sebuah kartu itu agar setiap hari Anda bisa melihat minimal 4 kesempatan untuk membaca ulang dengan perlahan dan ucapkan rasa syukurnya dengan terima kasih yang luar biasa atas hadiah kesehatan yang kita miliki hari ini. Begitu. Kemudian sebelum engkau tidur malam, seperti biasa, lakukan magic word kembali, terima kasih untuk hal terbaik yang terjadi padamu hari ini. Kesehatan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan ini. Biasanya kita mengabaikan kesehatan kita pada saat kita sehat. Hanya pada saat kita sakitlah kita merasa ingin cepat-cepat sehat kembali. Yo, siapa? Kayak gini nih. Ada orang yang sudah lama sekali tidak pernah berterima kasih terhadap organ tubuh. Tiba-tiba orang ini tersandung, gitu ya. Jempol kakinya tersandung gitu, akhirnya bengkak. Nah, di situ dia baru menyadari bahwa betapa berharganya jempol kaki. Apabila orang ini memiliki kesadaran untuk berterima kasih atas jempolnya, maka dia baru sadari bahwa coba kalau tidak punya jempol kaki, aku baru sadar ya ternyata aku punya jempol kaki, maka dia berterima kasih atas jempol itu gitu. Waalaikumsalam Kak cewek hati. Coba yang seorang lelaki single misalkan ya mau berkunjung ke calon pasangannya gitu, tetapi ketika dia pakai sandal atau pakai bukan pakai sepatu ya gitu, ternyata jempolnya ada sedikit kekurangan gitu, pasti setidaknya itu akan mengganggu gitu, akan mengganggu perasaannya kan gitu. Makanya betapa berharganya jempol tersebut. Nah, bagaimana kalau kita memilih untuk berterima kasih atas organ-organ tubuh yang sempurna ini, karena sudah berapa puluh tahun Anda dilayani dengan sangat sempurna oleh tubuh ini. Tetapi kita sering mengeluh bahwa aku berkekurangan, aku terlalu banyak dililit hutang, aku cemas, aku takut, aku khawatir, sampai fisiknya mengalami sakit. Halo Mang Jun, selamat malam. Itu bisa jadi kehidupan yang seperti itu terjadi karena Anda atau kita semua ini kurang bersyukur terhadap apa yang sudah Tuhan berikan berupa anugerah kesehatan, salah satunya gitu. Makanya
ketika kita terlalu banyak mengeluh itu menjadi sebuah pertanda bahwa kita kurang berterima kasih selama ini. Makanya kesehatan menurun, peningkatan omset menurun, kemudian hubungan relationship juga menurun. Segala sesuatunya serba menurun karena kita kurang bersyukur saat ini. Halo Mas Praya, selamat malam. Mang Jun, terima kasih hadirnya. Nah itu, kesehatan adalah hadiah dari kehidupan. Dan ini adalah sesuatu yang kita terima dan terus kita terima setiap hari. Jadi wajarlah bila kita mengucapkan terima kasih di samping hal lain yang kita lakukan untuk membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Boleh Kak cewek, silakan di typing aja. Siapapun yang bersyukur atas kesehatan akan diberikan lebih. Nah, kan nikmat ya. Ya, kan kesehatan itu adalah nikmat. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, itu Tuhan sudah meminta begitu kepada seluruh umat manusia ya. Nah, siapapun yang bersyukur atas nikmat kesehatan, maka akan diberikan lebih kesehatannya. Dan dia akan memiliki keberlimpahan kesehatan. Ini kuncinya bagi teman-teman yang saat ini mungkin sedang merasakan sensasi di fisiknya karena ada jempol kakinya bengkak, kukunya copot, misalkan ketubruk kambing atau apapun itu gitu, atau kesenggol batu lah gitu. Nah ini, jadi siapapun yang tidak bersyukur atas kesehatannya, apapun yang dia miliki berupa kesehatan bisa diambil darinya. Nah begitu ya, berkaitan dengan nikmat kesehatan. Ternyata kuncinya adalah di rasa terima kasih, rasa syukur. Kayaknya pertanyaannya tidak nyambung dengan materi ya. Pertanyaannya tidak nyambung dengan materi itu. Mohon maaf ya. Saat ini saya sedang menyampaikan tentang anugerah kesehatan ya, tentang kesehatan. Jadi fokus ke sini aja ya. Kalau kita ya tadi itu sudah saya sampaikan, ketika kita mengeluh tentang sesuatu itu tandanya bahwa kita kurang sekali berterima kasih atau kurang bersyukur. Baik, silakan teman-teman semua dibuka ruang untuk kita ngobrol, kita sharing. Barangkali kita bisa saling memberikan insight atau pencerahan untuk sahabat-sahabat juga. Silahkan dibuka ruang untuk kita ngobrol. Pak PMD boleh di unmute, atau Teh Ratna atau Bang Mini. Bang Mini, gimana kondisi jempolnya? Jempol kukunya? Si Papi dulu itu, si Papi mana? Si Papi. Papi. Mas Ayo. Budi. Sebentar. Pak Dep. Bentar Pak Dep. Saya rolling dulu Pak Dep. Ada Mas Praya. Jaga cinta dan kesehatan, begitu kata Master. Jaga cinta dan jaga kesehatan, itu dua aspek yang sangat penting di dalam kehidupan. Barang siapa yang berterima kasih atas cinta yang sudah dimilikinya, cinta kepada pasangan, cinta kepada anak, cinta kepada organ tubuh, maka Tuhan akan memberikan cinta yang lebih besar gitu kan. Itu termasuk dengan kesehatan. Assalamualaikum Mas Praya. Waalaikumsalam Bunda. Selamat malam buat semuanya. Berhubungan dengan kesehatan, selamat malam juga. Pengen ikut nimbrung naik. Iya. Yang penting bisa ikut nyimak. Oke, dilanjut. Sudah selesai materinya. Ini cocok banget nih. Cocok sekali karena saya juga sering tertarik dan terinspirasi dengan kata-kata dari Mas Praya.
jaga cinta dan kesehatan. Nah, ini poin yang sangat penting menurut saya di malam ini. Jaga cinta dan jaga kesehatan. Mungkin agar teman-teman di sini bisa lebih mengaktualisasikan makna ini gitu. Dari Kang Praya boleh disampaikan juga sebagai tambahan. Oke, selamat malam buat semuanya. Jadi pada titik intinya adalah bahwa saat kita mampu merasakan sebuah makna cinta yang datang dari kolbu kita kepada diri kita sendiri, terlebih pada saat kita juga mampu menyebar kepada yang terdekat dengan diri kita, maka sesungguhnya akan memberikan satu energi yang luar biasa. Karena nilai kebahagiaan akan tumbuh dan timbul, di mana saat kita mampu menikmati akan suasana yang begitu damai, suasana yang begitu asik di dalam kehidupan kita dengan yang terdekat. Saya katakan dengan yang terdekat, melalui komunikasi, melalui banyak hal yang paling simpel, yang paling kecil sekalipun. Dan nanti akan termaknai bahwa itu adalah sebenarnya sebuah cinta yang tulus tanpa sebuah kata-kata. Tapi semua terlakukan dengan sebuah perbuatan, sikap, dan menyikapi di antara, lebih kalau mungkin suami istri, atau orang tua dengan anak, itu akan memberikan satu nuansa yang luar biasa. Sehingga akhirnya akan memasuki kepada relung yang terdalam. Jiwa menjadi sangat bahagia, tidak berpikir kepada hal-hal yang negatif, akhirnya kesehatan akan terpegangkan. Aku berbicara seperti ini di sisi yang lain tentang bagaimana bahwa sesungguhnya saat kita sedang merasakan satu nilai kehidupan yang saat ini, kesehatan yang kita pegang, maka sedikit kita ingat pada saat kita merasakan ketidaknyamanan dalam diri itu sendiri. Sering kita tidak berterima kasih dalam kesehatan yang ada, tetapi sering sekali kita menangis pada saat kita sedikit saja kena rasa sakit. Dan banyak orang yang tidak sadar bahwa sering kita mengabaikan akan hal itu. Kita saat ini kan bahasa yang paling aktual, kita saat ini terpenjara oleh penjara virtual, penjara yang dimana kita malah tidak memberikan satu ruang untuk sebuah komunikasi intens yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun mungkin 10, 20 menit, setengah jam, 1 jam kita duduk bersama dengan orang yang terdekat dengan kita, itu udah bagian yang luar biasa. Lebih kalau komunikasinya adalah komunikasi yang positif, akan memberikan nuansa yang luar biasa. Daripada hanya sekedar kita dalam dunia media sosial yang belum tentu kita malah mengetahui akan hal ini. Kecuali kalau semua sudah selesai akan keadaan yang ada di rumah dan kita masuk kepada dunia virtual dengan hati yang bahagia, maka kita tidak mengesampingkan yang ada di dalam kehidupan kita yang realita. Kesehatan sangat luar biasa. Apapun yang kita punya, jikalau kesehatan tidak berada di dalam diri kita, maka semua itu adalah sia-sia, percuma. Karena kesehatan memberikan satu ruang yang luar biasa kepada kehidupan kita untuk menikmati hidup ini sendiri. Jadi buat teman-teman, ingat, sering berterima kasih pada saat kehidupan ini sedang kita nikmati saat ini. Dalam suka, kesukaan kita, dalam kebahagiaan kita, dalam kesehatan kita. Jaga benar-benar hal itu. Walaupun mungkin pada satu masa kita harus mungkin hanya sekedar flu dan lain sebagainya. Tapi itu adalah fisik yang memang berharap kita untuk memahami bahwa kita juga harus memberikan ruang kepada fisik untuk kadang istirahat 1 atau 2 hari. Begitu Kak Asana, dilanjut monggo. Ya, luar biasa banget. Terima kasih Mas Praya pencerahannya. Ya, kesehatan ini memang luar biasa banget ya. Menjadi sebuah concern yang perlu kita ya utamakan gitu ya, selain cinta. Karena begitu banyak orang yang melalaikan tentang nikmatnya kesehatan ini gitu. Ketika kita sehat, mudah sekali berterima kasih gitu. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Hari ini saya tidak mengalami pilek ataupun flu gitu. Tetapi ketika tiba-tiba ada salah satu anggota tubuh kita mengalami sakit gitu. Nah di sana hampir
beberapa sebagian gitu kan ada perasaan tidak menerima sakit itu hadir gitu. Tidak menerima rasa sakit itu hadir, kemudian mencoba untuk mengenyahkan rasa sakit itu dengan terburu-buru untuk membeli sebuah obat atau apa gitu ya, sehingga bisa jadi apa yang dia rasakan itu memberikan pesan gitu ya. Di organ tubuh mana rasa sakit itu hadir, dia akan memberikan pesan kepada orang tersebut gitu. Tetapi karena tidak peka terhadap apa yang dipesankan oleh tubuh, sehingga segera untuk meminum sebuah obat lah misalkan gitu. Akhirnya mungkin akan berulang terus penyakit tersebut. Ini juga berkaitan dengan kesadaran ya ternyata Mas Praya. Kalau seseorang itu mampu merawat kesehatan, mampu berterima kasih ketika dia sehat ataupun sakit, itu mungkin orang yang sudah kesadaran gitu, dengan kesadaran. Tetapi kalau yang belum memiliki rasa atau kesadaran akan tubuh ini gitu kan, kesehatan ini, itu berbanding terbalik Mas gitu. Betul. Tapi tidak bisa menyalahkan juga dengan cara pandang seperti itu. Karena memang kebanyakan mereka akan mengabaikan akan sisi hal ini, kecuali saat bertambahnya sebuah umur dan juga keadaan yang memaksa dia harus mengalami hal itu. Kebanyakan mereka akan tersadarkan saat mereka sudah berada atau bertemu, berbenturan dengan keadaan tersebut. Tapi jika belum, kadang mengabaikan akan hal itu. Sebenarnya, jika kita memahami akan hal ini, sangat mudah. Kenapa obat itu harus masuk ke dalam tubuh kita? Sesuatu dari luar yang harus masuk ke dalam tubuh kita, yang tidak ada berhubungan sebenarnya. Karena kita juga memberikan satu ruang kepada tubuh kita, overthinking dan lain sebagainya, sehingga kepala ini tidak mampu lagi untuk berpikir hal yang positif. Akhirnya yang terjadi adalah pusing dan lain sebagainya. Pun saat dimana itu terjadi, maka obat kepala itulah yang dari luar yang harus masuk. Sehingga peredamannya adalah peredaman kepada saraf yang tidak semestinya itu harus terjadi. Kalau kita menyadari dalam konteks kesadaran, maka kita akan berpikir bahwa mengapa aku sampai dengan mengalami hal seperti ini? Ada satu hal yang berlebihan yang aku pikirkan, sehingga otak, saraf di dalam kepala ini tidak mampu untuk menampungnya. Maka sesungguhnya ini kan pemberian ataupun signal daripada fisik untuk jangan berlebihan dalam hal ini. Tetapi kan orang tidak berpikir akan hal itu, Bunda. Sesuatu hal yang berlebihan dalam agama pun kan tidak boleh kan. Sehingga kontekstual berlebihan itulah akhirnya yang terjadi, kita harus berhadapan dengan, maaf saya katakan, obat-obatan. Tapi kalau kita mampu, maka orang-orang dulu dalam konteks berpikir itu kan berbeda dengan orang sekarang. Orang sekarang itu dalam berpikir sering memaksakan satu kehendak yang bisa jadi adalah itu bukan satu hal yang semestinya untuk dipikirkan, ataupun harus dilakukan, atau disegerakan. Tapi kebanyakan kan tidak. Mereka selalu saja mencoba mensegerakan dengan kalimat-kalimat yang memudahkan, gampang dan lain sebagainya. Pada saat terbentur oleh sebuah keadaan, mereka baru. Dan ini, jika memang kita menyadari akan hal itu, menjadi berbeda, Bunda. Maka orang dulu lebih sehat. Mereka berjalan tidak sama seperti kita saat ini. 100 meter mungkin pakai sepeda motor, mereka dulu jalan kaki dan lain sebagainya. Semua juga mengandung satu arti dan makna. Saat kita bersentuhan dengan semesta, semesta juga akan bersentuhan dengan kita. Saat kita tidak berada dan bersentuhan dengan semesta pun sama, kita juga tidak akan mendapatkan energinya. Energi cinta kasih juga. Sama seperti yang bahasa tadi Bunda katakan bahwa kedekatan kita dengan semesta itu kan juga sama. Sama seperti saat mungkin Bunda dengan anak, saking dekatnya, maka kan ada konteks yang lebih menjadikan antara panjenengan dengan anak menjadi lebih baik. Sama antara kaki yang memang bisa bersentuhan dengan semesta, dengan tanah dan lain sebagainya, pun akan memberikan efek yang positif juga kepada diri kita. Tapi kan itu tidak terpikirkan, Bunda. Butuh kesadaran, iya. Hanya saja sekarang ini sering sekali belajar tentang kesadaran adalah hanya belajar untuk hanya mendengar saja.
Bisa jadi melakukan itu 10% belum tentu. Nah, Bisa jadi itu hanya sebagai sebuah pemahaman untuk bisa beretorika, ya, bukan sebagai ilmu untuk dilakukan. Mereka melakukan nilai-nilai kesadaran itu sendiri, semakin sedikit mereka akan mengatakan hal ini karena semakin mendalami terus. Tapi kalau mereka hanya mendengarkan dan akhirnya hanya sebagai sebuah bias penglihatan dan hanya sebagai bacaan saja, ya tidak ada manfaatnya sama sekali. Mungkin manfaat hanya sekedar sebagai pengetahuan yang diketahui, tetapi untuk jiwa dan raganya belum tentu malah memberikan satu pertumbuh kembangnya untuk memahami akan hal ini. Begitu Bunda, monggo dilanjut dengan yang lainnya. baik. Terima kasih, luar biasa banget nih insight-nya. Sudah open mic tadi? Monggo, Mas Dwi. Baik. Terima kasih, Mas.